Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rastono, ingin menjelaskan tentang laporan kerja praktek saya yang berjudul implementasi Kyocera Net Manager sebagai manajemen pemakaian multifunction printer Kyocera dengan dosen pembimbing Ibu Anita Ratnasari, Eskom Mkom. Laporan ini berlatar belakang itu yang pertama kerja praktek bertujuan untuk memberikan pengalaman nyata di dunia kerja. Kemudian mahasiswa mempelajari proses operasional dan teknologi yang digunakan perusahaan. Selanjutnya di lingkungan kerja IT menuntut adaptasi dan pemahaman sistem secara langsung. Kemudian profil perusahaan ini itu bernama PT Amido Makmur Tulus Sejati. Jadi perusahaan ini bergerak di bidang layanan dokumen dan teknologi, serta menyediakan solusi perangkat printer, dokumentasi, dan sistem informasi. Perusahaan ini berfokus pada peningkatan efisiensi dan pelayanan berbasis teknologi. Selanjutnya untuk tujuan kerja praktek ini, yang pertama untuk mengembangkan kemampuan teknis dan pemahaman aplikasi dari KNM. Kemudian untuk meningkatkan keterampilan komunikasi dan kerjasama tim. Lalu untuk memahami alur kerja dan kebutuhan operasional perusahaan. Kemudian aplikasi KNM atau Kyocera Net Manager. Aplikasi ini untuk mengatur penggunaan printer dan monitoring perangkat. Kemudian untuk memudahkan tracking pemakaian dan implementasi teknis, serta digunakan pada berbagai mesin di semua divisi untuk efisiensi kerja. Kemudian alur kerja aplikasi KNM ini, yang pertama itu user melakukan login ke aplikasi, kemudian sistem menampilkan data penggunaan printer, kemudian user memilih perangkat atau dokumen yang ingin cetak, kemudian sistem mencatat penggunaan untuk laporan, kemudian admin melakukan monitoring dan evaluasi. Yang pertama ini proses install aplikasi KNM. Yang pertama itu kita install Kyocera Net Manager isi config. Jadi fitur ini digunakan untuk membuat web base Kyocera Net Manager itu sendiri. Kemudian masuk ke webpage Kyocera dengan alamat localhost 443 dan kemudian login menggunakan username bintang admin dan password default masih 1234. Kemudian kita harus input license dari aplikasi tersebut untuk mengaktifkan dan supaya bisa menggunakan semua fitur dari aplikasi KNM tersebut. Yang pertama input license, kemudian input nama profile company-nya, kemudian alamat perusahaan dan negara, kemudian input nomor telepon perusahaan. Kemudian ada discovery IP address, itu untuk semua mesin IP. Jadi kita harus mendaftarkan IP address dari beberapa range IP yang sudah ditentukan oleh tim IT untuk dipakai ke mesin fotokopi Kyocera yang ingin didaftarkan KNM-nya. Nah, berikut adalah contoh beberapa
daftar mesin fotokopi yang ingin didaftarkan untuk aplikasi KNM. Kemudian CSP ini berisi tentang data-data karyawan seperti ID user, PIN, password untuk didaftarkan pada aplikasi KNM tersebut. Berikut contoh data ID user dari semua karyawan. Selanjutnya untuk setting SMTP server. Jadi fitur ini berfungsi untuk scan dokumen supaya bisa langsung masuk ke email masing-masing karyawan. Dan selanjutnya untuk config profile ini untuk menginput embedded ini berfungsi untuk merubah tampilan layar mesin fotokopi dan bisa juga untuk login menggunakan PIN, ID card atau username sesuai yang sudah didaftarkan. Berikut ada tampilan dari layar panel mesin MFP setelah diinstal aplikasi KNM, dan juga ada tampilan menu dari aplikasi tersebut. Kemudian untuk setting email notifikasi, fitur ini berfungsi untuk mengirimkan email notifikasi bila ada kerusakan dari mesin fotokopi tersebut atau mesin tersebut sudah kehabisan tinta. Kemudian ini ada log pemakaian user. Ini bertujuan untuk mereview semua job log yang sudah semua karyawan lakukan. Jadi kesimpulannya, proyek utama dalam kerja praktek ini adalah untuk mengimplementasikan dan untuk monitoring QCRM Manager ini untuk manajemen user dan pengontrolan log error pada multifunction mesin printer Kyocera. Dan KNM ini sudah terbukti dapat membantu dalam mengatur penggunaan printer serta meningkatkan efisiensi serta produktivitas semua karyawan. Jadi fitur-fitur KNM seperti monitoring log error dan pelaporan data error jadi sangat bermanfaat untuk mengoptimalkan penggunaan mesin fotokopi tersebut. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.